apa hari-hari kita menjadi lebih indah ya itu. Karena di Jam'iyah Dapuriyah itu kita apa ya? Oh ternyata orang itu seperti ini. Oh ternyata orang ini seperti ini. Jadi semuanya asyik gitu. Semua sudah merasa seperti keluarga yang seperti sudah lama kenal gitu loh. Padahal ada beberapa guru yang masih ya di sini baru 1 tahun ya kan yang masih baru gitu kan. Tapi terus memberikan dukungan. Jadi saya terus sering komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Jam'iyah Dapuriyah itu bertanya-tanya lah kalau kepala sekolah itu bagaimana. Ya karena ya seperti yang diketahui saya itu orangnya itu bisa puyeng saeutik. Kan begitu. Itu kata-kata dari Pak Haji itu. Itu bisa puyeng saeutik. Nah, iya gitu. Gimana coba? Saya orangnya kan memang begitu. Enggak bisa puyeng saeutik gitu loh. Kalau udah puyeng saeutik aduh. Bukan saya. Benar. Ya kan? Jadi kalau keinginan pasti ada lah. Ada lah. Tapi ya itu saya terus sharing informasi dengan rekan guru yang memang notabene-nya bukan hanya mengajar di sini kan gitu. Mungkin ada yang nyabang dari sekolah lain, yang mungkin ada yang bahkan ada satu rekan saya yang dia itu mengajar sampai 4 sekolahan. Bahkan motivasinya itu motonya adalah saya siap babak belur. Itu luar biasa itu. Itu mah saya tuh Pak Haji. Oh iya. Itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Saya siap babak belur. Saya mikir saya gak akan mampu seperti itu subhanallah. Gitu. Sampai ngajar di 4 sekolahan coba bayangkan. Motonya aja saya siap babak belur. Kan luar biasa. Iya kan? Oh ternyata itu Bapak ya? Iya. Itu maksudnya siap babak belur dari segi administrasinya ya, maksudnya bukan yang lain-lain. Jangan kemana-mana teman-teman semuanya. Nah itu ketika di Jam'iyah Dapuriyah itu ya alhamdulillah jadi banyak wawasan ya kan, karena kita sering ya sharing di sekolahan Bapak yang itu gimana nih, sekolahan Bapak yang itu gimana nih, yang di sana gimana nih. Nah itu dari situlah saya terus belajar kepada rekan-rekan guru dukungan-dukungan dan yang sebagainya, aspirasi yang seperti apa. Nah insya Allah kalau keinginan ya insya Allah ada. Tapi kapan waktunya wallahu a'lam. Ini kita lihat aja tanggal mainnya. Oke. Lanjut. Oke. Pak, kegiatan tahfiz yang Bapak konsep mau seperti apa sih? Kegiatan tahfiz yang konsepnya seperti apa? Kalau membicarakan konsep di masa pandemi sekarang ini, saya rasa akan sulit. Karena sebagus apapun konsepnya, kalau tata caranya dengan daring, itu akan sulit. Tidak akan terlaksana dengan baik. Bahkan untuk mencapai target persentase ya mungkin atau separuhnya aja lah kira-kira. Itu akan sulit. Sebab yang namanya tahfiz, kita bagaimana cara kita mengontrol, bagaimana cara kita memperhatikan, harus face to face, kan begitu. Harus bertemu secara langsung, bertatap muka dengan yang dimaksud, kan begitu. Konsepnya begini, kalau seperti yang dulu ketika saya alami di pondok pesantren, kita menghafalkan, kemudian kita setorkan kepada guru. Betul. Masing-masing kepada guru kita. Gurunya siapa? Kita setorkan. Dengan kita sebelumnya sudah menghafalkan terlebih dahulu kira-kira apa yang besok akan disetorkan. Nah, dengan memperhatikan tentu saja kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu Al-Qur'an ya, dari tajwidnya, makharijul huruf dan yang lain sebagainya. Oleh karenanya yang saya inginkan kepada siswa ketika di rumah, ayo ikut ngaji. Tuh datengin musola, datengin majelis taklim, datengin masjid, ikut TPQ. Ikut TPQ. Ikut, iya. Di situ
akan apa namanya? Kita bisa atau tidaknya dalam membaca, kita hafal atau tidaknya dalam membaca, setidaknya di TPQ itu sudah diajarkan kira-kira dasar-dasarnya ya Pak Haji. Seperti apa? Ketika di sekolahan, di sekolah kita mungkin hanya sekedar mengembangkan saja. Betul. Oh, karena saya di tempat pengajian saya sudah ngafalin ini, di tempat pengajian saya sudah membaca ini, hafalan saya sudah sampai Yasin. Mungkin kan seperti itu. Jadi apa yang didapatkan ketika di lingkungan rumah diterapkan di lingkungan sekolah, sehingga konsep yang ditawarkan oleh guru tahfidz ini sedikit banyak terbantu. Betul. Dengan si siswa ini mengikuti pengajian yang ada di lingkungan rumahnya itu. Konsepnya nggak rumit sih sebetulnya. Kamu hafalkan, kamu setorkan. Iya. Kamu hafalkan, kamu setorkan. Seperti itu aja gitu. Nanti tinggal dilihat kemampuan dia dalam apa namanya? Ilmu tajwidnya seperti apa, makharijul hurufnya bagaimana dan yang lain sebagainya. Itu mungkin bisa kita kembangkan lagi di sekolah. Betul. Jadi kalau kata orang lagi ngechat mah itu tinggal dioles lagi biar lebih bagus gitu ya Pak Haji ya. Mungkin kira-kira begitu. Jadi kalau udah di rumah teman-teman yang di SMP Islam Ibnu Hajar udah ngaji di lingkungan rumahnya, terus belajar lagi di sekolah, itu hanya moles aja. Iya. Jadi dikembangin lagi bagaimana seperti apanya untuk pengetahuan atau tambahan-tambahan lainnya. Sebab kan kadang ada begini Pak. Ketika usia masih sekolah dasar, ya kan namanya orang tua nih, ayo tong mangkat ngaji, ayo nih mangkat ngaji. Usia sekolah dasar minimal sampai kelas 6 lah. Mereka masih mau ngaji, masih mau datang ke masjid, datang ke musola, ke rumah ibadah, tempat pengajian, mereka masih mau. Betul. Lulus dari SD, masuk SMP, kelas 1 masih agak mending lah, masih ada yang mau ikut. Kelas 2, kelas 3 sudah merasa dewasa, sudah merasa besar. Akhirnya apa? Enggak ikut lagi ngaji, TPQ-nya ditinggalin. Padahal di sekolah yang tempat dia belajar itu ada materi tahfidz. Kan jadi sangat disayangkan gitu loh. Itulah seperti yang tadi saya katakan, jangan membatasi diri dalam belajar gitu loh. Sampai kapanpun kita wajib yang namanya belajar kan begitu. Terutama ini Al-Quran gitu loh, yang akan menjadi penerang kita di alam kubur nanti, yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Kalau bukan dari Al-Quran yang kita baca sehari-hari, siapa yang akan menolong kita di alam kubur? Emang punya orang dalam ya? Nah, emang punya orang dalam. Awas. Emang punya orang dalam. Ya kan? Jadi kan ketika belajar membaca Al-Quran bukan seberapa banyak ayat yang bisa kita baca ketika kita satu kali duduk. Istiqomahnya itu yang sulit. Itu kan yang harus kita tekankan di situ. Betul. Ketika sudah beranjak SMP, mereka meninggalkan TPQ. Itu yang sangat disayangkan. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita sekarang itu ya seperti itu. Mungkin dari usia SD tempat pengajian ramai, ya kan, di musola, di masjid atau dimanapun itu. Usia sekolah dasar, tapi menginjak sekolah menengah pertama, itu mereka banyak yang meninggalkan TPQ itu. Justru disitulah kemunduran itu sangat disayangkan. Makanya kepada orang tua, ya harapannya dari kami, himbauan dari kami yaitu jangan sampai lepas dari yang namanya TPQ, dari yang namanya belajar, terutama yaitu ilmu Al-Quran itu kita baca terus kita hafalkan ya untuk menunjang daripada materi tahfidz yang diajarkan di sekolah. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita ngaji lagi, jangan sampai ditinggalin ngajinya ya. Jangan merasa malu, di pengajian itu mah anak kecil mulu ini mah. Nah, ini jangan sampai ya. Perasaan seperti itu jangan sampai saya mau udah gede terbesit gitu di pikiran kita. Karena bagaimanapun juga walaupun situ lebih banyak anak kecil, kita yang sudah mungkin merasa dewasa jadi contoh ya Pak Haji ya sebagai untuk adik-adik kita di tempat TPQ itu. Seperti itulah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Pak Haji, gimana cara mendidik akhlakul karimah siswa
pada saat PJJ? Pertanyaannya PJJ lagi, daring lagi, masa pandemi lagi, itu sulit. Sulit balik lagi. Sulit. Tapi kita mengatakan sulit, tapi jangan menyerah. Nah, yang namanya kesulitan itu pasti ada. betul. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusro, kan begitu. Benar. Di dalam satu kesulitan akan ada dua kemudahan, kan begitu. Bahkan diulangi lagi, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, diulangi lagi. Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Di dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan, gitu kan. Sesulit apapun kita, jangan sampai kita sebagai dewan guru menyerah. Saya udah kehabisan akal nih, gimana? Jangan seperti itu. Terus bagaimana supaya kita menerapkan pendidikan akhlak kepada siswa-siswa kita yang ada di sini ketika dalam masa PJJ ya? Ya karena memang tantangannya kita satu tidak tatap muka. Betul. Itu akan sangat sulit sekali. Sebab yang namanya akhlak itu bukan hanya apa yang didengar, bukan apa yang diperintahkan, tapi apa yang dilihat. Betul. Itu akan lebih mengena. Mungkin contoh misalkan begini, hal yang paling mudah ketika bertemu dengan teman, ya kan? Kita anggaplah kita nggak pernah bertemu gitu loh. Kita bertemu dengan teman, kita bersalaman. Iya. Ya kan? Betul. Itu hal yang paling mudah. Itu sebuah bagian daripada kita mencontohkan akhlak, kan seperti itu. Ya kan? Bertemu dengan orang lain, kita bersalaman, ya kan? Bahkan setelah sholat sekalipun, ya yang notabene mungkin kita berangkat bareng menuju ke masjid, ke musola, setelah sholat kita salaman. Betul. Anggap aja kita nggak pernah bertemu, kan begitu. Itu termasuk bagian daripada akhlak. Terutama di sekolah. Bagaimana kita ketika bertemu dengan guru, sekalipun guru yang bukan mengajar di kelas kita. Misalkan kelas 7, belum bertemu yang namanya fisika mungkin, atau belum bertemu yang namanya SBK lah atau apa gitu. Tapi ketika bertemu guru yang mengajar di SMP Islam Ibnu Hajar, anggap itu pun gurumu. Betul. Jangan hanya kepada wali kelasnya. Misalkan wali kelasnya kelas 7 apa nih kira-kira, ketemu wali kelasnya di jalan, salaman. Tapi ketika bertemu dengan guru lain yang bukan wali kelasnya atau yang tidak mengajar di kelasnya, itu cuek. Tapi sebetulnya tahu bahwa itu adalah guru yang mengajar di SMP Islam Ibnu Hajar. Benar. Ya itu salah satu bagian daripada akhlak. Karena suul adab. Karena akhlak itu ya lebih mudah itu ketika dilihat, dicontohkan secara langsung, kan seperti itu. Karena Nabi Muhammad sendiri pun diutus oleh Allah ke dunia, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Itu kan yang menjadi titik berat di situ, menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad diutus menyempurnakan akhlak, bukan hanya semata-mata menyebarkan agama, bukan hanya semata-mata menyebarkan syariat, menyempurnakan akhlak. Disitulah yang menjadi titik berat kita. Terlebih ya memang di masa pandemi sekarang ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita kontrol secara langsung, terutama ketika para siswa berada di rumah, ya kan? Itu sulit kita. Memang sulit. Kita mempercayakan kepada orang tuanya masing-masing. Kadang si siswa sendiri pun kepada orang tuanya ini berani gitu loh. Ya kan? Betul. Bapak begini, ibu beginilah. Itu kan kita yang menjadi miris itu kepada orang tuanya pun seperti itu. Benar. Itu kan naudzubillah min dzalik. Ini kan begitu. Itu degradasi moral bagi anak-anak milenial zaman sekarang itu begitu. Kita lihat di televisi, mungkin di media-media elektronik dan yang sebagainya. Ada anak yang tega menggorok orang tuanya, membakar rumahnya dan lain sebagainya. Hal perkara apa? Sepele. Apa sih? Nggak dikasih uang buat beli kuota, buat beli pulsa, buat jajan. Orang tuanya digorok, rumahnya dibakar. Itu kan ya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu tidak patut dicontoh ya, teman-teman. Tidak patut dicontoh sama sekali. Paling tidak kita mulai dari perkataan aja lah. Ya kan, anak-anak, siswa-siswa gitu loh. Karena kita sendiri mungkin mendengarnya pun risih gitu loh. Nah, maka ketika nanti di sekolah ya kita sebagai dewan guru
kita sebagai dewan guru mencontohkan terlebih dahulu kepada sesama dewan guru. Guru digugu dan ditiru. Ya, pertanyaan berikutnya. Kenapa sih Pak Haji selalu tidak fokus ketika mengikuti rapat? Bukan saya ya Pak Haji. Bukan saya nih. Ini wah. Teboga kapaur ya jelema nu nanya yuk. Tidak fokus ketika mengikuti rapat. Wah. Waduh. Mungkin jika dilihat seperti tidak fokus. Karena kalau mungkin kira-kira kalau saya tahu, saya balikan pertanyaan kepada yang bertanya, nah, mungkin dia pun akan bingung. Betul. Gitu, ya kan? Jadi ya bagaimana fokus atau tidak hasil daripada rapat misalkan gitu ya. Yang penting kita tahu gitu aja. Iya. Ya, Inti dari rapat intinya itu. apa kan begitu. Ya adapun mungkin kalau penilaiannya mungkin saya kurang fokus ya mohon maaf. Nah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna guys. Oke lanjut pertanyaan berikutnya. Ini termasuk kocak ya pertanyaannya ya. Kapan dapur akan difasilitasi seperti warteg? Kapan dapur akan difasilitasi seperti warteg? Gimana nih Pak Haji maksudnya? Dapur akan difasilitasi seperti warteg kalau jumlah siswanya sudah ada 1.000 orang. Tuh yang nanya udah dijawab sama Pak Haji Huda. Ini Syukur-syukur dirimu masih di sini sampai muridnya 1.000. Penekanan aja penekanan. Kalau dapur pengen seperti warteg, ya pindah ke warteg aja. Nah, gitu. Jangan-jangan ini dia pengen join nih. Dia punya wartegnya kali. Mau buka usaha iya, atau gimana? Nah, bisa jadi nih ya. Iya. Itu ya jawaban dari Pak Haji. Next, selanjutnya. Oh, ini mah hanya ucapan semangat aja buat Pak Haji Huda supaya Pak Haji Huda tetap sehat, berkah umur, berkah rezeki. Amin. Supaya bisa memberikan suri tauladan kepada guru-guru yang lain, terutama dalam hal agama. Amin. Gitu. Insya Allah. Oke, sip. Lanjut. Waduh, ini mau panjang banget ya. Suka duka apa yang Bapak rasakan terjun di masyarakat sebagai orang yang menjadi panutan di masa pandemi? Ini pertanyaan yang berat luar biasa. Suka dukanya banyak. Yang jelas. Tapi daripada dukanya, saya merasa lebih banyak sukanya. Alhamdulillah. Karena apapun semua yang kita rasakan, semua datangnya dari Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita yang namanya berdakwah, yang namanya kita menyebarkan ilmu, pasti orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang tidak setuju pasti ada, pasti banyak. Oleh karenanya kita tidak bisa menyamaratakan semua orang itu harus ikut. Ayo ikut sama saya. Ayo kita ke sini, ayo kita ke sini. Tidak bisa seperti itu. Karena memang satu yang pasti itu adalah hidayah. Ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tinggal 2 lagi nih Pak Haji. Ya. Oke, siap. Semangat Pak Haji, semangat. 86. Kan tadi udah dikasih semangat. Oh iya. Oke. Kenapa sih kalau pas penggajian itu siang terus? Kayaknya salah orang kayaknya ini ya. Salah orang Pak Haji. Mungkin ini buat kaur TU. Jadi dia sedikit komplain. Ya. Dah. Next time. Ungkapan lagi aja. Pak Haji Huda, semoga berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang mendoakan saya. Semoga doanya kembali kepada yang mendoakan. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir. Alah, ingat tulisan anak jadi baik. Wah ini mah data nih.
apakah Bapak Haji Huda siap menggantikan Kepala Sekolah SDI Ibnu Hajar untuk kemajuan bersama? Serius ini mah. Serius ini mah ya. Ini pertanyaan yang Ayo, monggo Pak Haji ditanggapi. Luar biasa. Iya, aduh. Dalam. Dan saya rasa ini pertanyaannya baru dibuat beberapa menit yang lalu, kira-kira. Enggak, Pak Haji, katanya enggak. Enggak. Murni kayak bensin. Siap atau tidak? Ini bukan siap atau tidak. Bukan berarti terus kalau misalkan siap artinya ingin menggeser posisi kepala sekolah yang sekarang. Iya. Kalau mengatakan tidak, ya mungkin juga butuh yang namanya regenerasi. Ilokatu. Iya. Butuh yang namanya regenerasi atau mungkin mungkin ingin suasana baru atau seperti apa gitu ya. Siap atau tidak, ya walau alam. Iya, intinya biar bagaimana waktu berjalan aja. Okay. Tapi ya mungkin walaupun tidak saya jawab secara gamblang di sini pun mungkin ya dewan guru, rekan-rekan guru ya mungkin sudah agak sedikit tahu lah bagaimana jawabannya. Iya. Jadi saya kira tidak perlu dijawab dengan secara gamblang lah kira-kira. Ya kita lihat bagaimana waktu berjalan aja. Siap. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Baik teman-temanku semuanya, karena pertanyaannya udah habis, berarti udah selesai juga acara kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Huda. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk acara Q&A di YouTube-nya SMP Islam Ibnu Hajar. Baik teman-teman, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga klik like, subscribe, dan komen, serta follow IG-nya SMP Islam Ibnu Hajar di bawah ini. Akhirul kalam dari saya selaku host, dan saya pribadi mungkin ada teman-teman yang kepo dengan saya karena dari tadi kok ini si hostnya tidak memperkenalkan diri. Nah, saya perkenalkan diri saya Ahmad JB Zainul Fikri, host yang mungkin baru ya di acara YouTube Q&A SMP Islam Ibnu Hajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Pak Haji. See you. Thank you. Bye.